Assalamualaikum. Saya Ita, saya namanya dari Rico dan Fredo. Kali ini mau sharing informasi tentang Musyab Muqomat for Kids. Jadi sebelum saya jelaskan satu-satu, Musyab Muqomat for Kids itu apa sih? Jadi itu memang media untuk mengajari anak-anak kita mengajari ngaji secara benar di rumah, secara benar dan secara nyaman gitu untuk anak-anak di rumah. Oke, kita langsung aja ya. Musyab Muqomat itu terdiri dari ada lima tools. Satu ada Iqro, yang kedua ada Al-Qur'annya untuk belajar Al-Qur'annya, yang ketiga ada ensiklopedia anak soleh berisi tentang cerita-cerita, nanti saya rincikan satu-satu. Terus yang keempat ada seperti kartu pocket gitu, jadi ini isinya itu murotal. Dan yang kelima itu ada Hafiz Pen-nya. Nah, saya suka sekali dengan Hafiz Pen ini karena bisa memberikan informasi seperti misalnya ilmu tajwid. Jadi kita tidak buka bukunya lagi, tapi Hafiz ini dia akan langsung menjelaskan secara detail. Oke, kemudian saya akan jelaskan satu-satu. Jadi ini untuk Iqro-nya. Iqro-nya ini suka banget karena memang warnanya itu colorful anak-anak gitu ya. Begitupun juga dengan di dalamnya itu warna-warnanya warna-warna langit gitu pinggirannya, jadi enak dilihatnya gitu. Di bawahnya juga ada seperti warna-warna rumput, jadi ini anak-anak banget gitu, jadi suka. Nah, ini saya memang banyak tanda-tanda yang saya tandain karena jadi saya menemukan Iqro ini ketika Rico yang paling besar udah mau 7 tahun ya, itu udah Iqro 6. Jadi memang sebentar lagi Al-Quran. Jadi memang alangkah sebaiknya saya mengajarinya memang dengan ilmu tajwidnya. Tapi pada saat saya buka buku ini, ternyata nggak hanya mengajari anak-anak itu, nggak hanya dari Iqro 6 ilmu tajwidnya gitu. Jadi dari Iqro pertama pun, dari mulai Iqro 3 pun udah mulai ada. Jadi dari ada petunjuknya ini, itu udah langsung diberitahukan ilmu tajwidnya gitu, seperti apa gitu. Dan ini saya suka banget gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh ya, misalnya ini ketika kita mengajar Iqro anak-anak, di sini ada petunjuknya gitu. Setiap Iqro, misalnya Iqro yang biasa saya pakai itu ada Iqro Iqro hijau, Iqro hitam gitu. Itu memang ada petunjuknya. Nah, petunjuknya di sini ini yang membantu saya mengajari anak-anak secara ilmu tajwidnya gitu, dari sekarang gitu, nggak nunggu belajar ilmu tajwid sampai Al-Quran gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini Hafiz Pen-nya, ini saya nyalakan terlebih dahulu. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk cara menggunakannya, ketika sudah dinyalakan, kita pointer dulu ke cover bukunya. Iqro. Dia akan membaca Iqro karena ini yang kita gunakan dalam buku Iqro. Nah, yang saya suka itu adalah seperti ini. Jadi ketika kita pointer kita tunjukkan ke petunjuk sini, dia akan memberitahu kita bagaimana cara membacanya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro hidup atau berharokat, maka wajib dibaca idgham bila gunnah. Memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf ro tanpa dengung. Nah, itu dia. Jadi ini yang membuat saya
tertarik banget dengan buku ini. Alhamdulillah itu sangat suka sekali itu karena ada petunjuk-petunjuknya yang kita bisa mengajari anak-anak kita ilmu tajwidnya gitu dari dini gitu, dan kita memang ngajarinnya juga tidak mumpus menekan kepada anak-anak gitu, memang karena ilmu tajwid itu diberikan ketika udah mau Iqra 6, udah mau Al-Quran di Al-Quran gitu ibaratnya. Tapi memang alangkah baiknya menurut saya memang dari masih di Iqra itu udah mulai dikenalkan gitu. Nah selain daripada itu ketika saya mengajari yang Iqra ini, ketika ke Riko, saya berusaha dulu Riko itu untuk membacanya terlebih dahulu gitu. Setelah membacanya terlebih dahulu, baru saya bunyikan pointer ini untuk pelafalan yang benarnya seperti apa, dan kemudian Riko bisa mengulanginya lagi dengan benar gitu. Nah kalau misalnya selama ini saya ngajarin anak-anak itu memang hanya sebatas harokat aja, misalnya nun patah dibaca na, nun kasroh dibaca ni, nun domah dibaca nu gitu, hanya sebatas itu. Jadi ketika ada ilmu tajwidnya gini, saya tidak memberikan informasi secara langsung, memang karena saya juga sudah lama sekali gitu, jadi banyak lupanya gitu dalam mengajari anak-anak ilmu tajwidnya itu, benar-benar lupa. Jadi saya memberikan informasinya hanya sebatas tadi harokatnya gitu. Nah ini memang saya memberikan tanda sebanyak ini karena saya memang PR saya untuk memberitahukan secara pelan-pelan kepada Riko. Nah sekarang untuk adiknya Fredo itu udah ada di Iqra, udah masuk ke Iqra 3. Nah di Iqra 3 itu memang sudah mulai ada petunjuk-petunjuknya, itu udah mulai masuk ke Iqra 3 gitu secara petunjuk-petunjuk seperti ini petunjuknya. Harokatnya memang masih sederhana. Bentuk-bentuk huruf H yang berharokat kasroh dan harokatnya berdiri maka wajib dibaca panjang. 1 alif atau 2 bentukan seperti hi, 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 hi. Nah ini pun yang untuk adiknya masih di tahap Iqra 3 juga sangat membantu sekali, karena membantu saya mengajari dengan benar gitu. Ada kasroh, harokat kasroh berdiri seperti ini, informasi-informasi ini. Jadi saya lebih percaya diri mengajari anak-anak dengan benar gitu, dengan benar, dan anak-anak itu ketika belajar mengaji itu jadinya nyaman gitu. Oke, ini dari sisi Iqra-nya udah cukup. Nah kemudian saya masuk ke Al-Qur'annya. Ini memang saya persiapkan untuk kakaknya, karena kakaknya udah masuk ke Iqra 6 dan sudah mendekati muka Al-Qur'an. Jadi memang saya persiapkan sebelumnya gitu. Nah jadi di sini Musyab, nama bukunya memang Musyab Muqomat for Kids. Ada bacaan wakaf ibtida, bacaan muqomat juz 30-nya, bacaan tahqiq, penjelasan ilmu tajwid, dan tahsin wa tartib. Ini Masya Allah juga, ini ketika saya membukanya halaman pertama itu kan memang Asmaul Husna, dan memang suara dari Asmaul Husna-nya yang dalam Al-Quran ini tuh sungguh lantunannya tuh enak sekali gitu. Jadi kadang ketika anak-anak tidur siang, memang saya biasakan untuk sepaket ini gitu. Sebelum tidur siang itu ada beberapa yang saya memang perdengarkan ke anak saya. Jadi ketika misalnya saya lupa Asmaul Husna-nya tidak dinyalakan, nanya itu mana yang al-qalamnya, mereka bilang al-qalam. Nah ini juga sama untuk cara penggunaannya. Kita pointer dulu. Mushaf Muqomat for Kids. Oke, kita pointer dulu. Setiap kali kita ganti buku, kita harus pointer bukunya. Dan ini Asmaul Husna. Asmaul Husna.
baik. Yang Maha Pemurah. Oke, jadi ketika kita pointerkan di sini, dia akan membaca Asmaul Husna dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita pointer di area sini, di area yang sini, dia akan membacanya per kata gitu, Ar-Rahman. Seperti ini. Ar-Rahimu. Yang Maha Penyayang. Oke, jadi di sini per nama gitu. Jadi Ar-Rahim berserta artinya, dan itu Masya Allah gitu ya. Di sini memang ada petunjuknya untuk memudahkan kita. Dan yang indahnya itu di dalam bukunya ini anak-anak sekali gitu. Jadi warnanya itu enak banget dilihatnya gitu. Jadi colorful gitu. Seperti ini. Jadi suka gitu anak-anak itu ketika mengaji itu dimanjakan gitu dengan warna-warna anak-anak gitu. Nah, di sini tuh saya suka sekali karena di sini ada terjemah bahasa Indonesia, ada terjemah bahasa Inggrisnya, ada penjelasan ilmu tajwid, contoh bacaan ilmu tajwid, keutamaan surah, kisah-kisah dalam Al-Quran, Murotal Zuz, ini ada tanya jawabnya, dan di sini ada bisa kita nge-record atau volumenya dibesarkan, dikecilkan, dan ada bisa juga tombolan membaca satu halaman. Jadi ketika pointer kita diarahkan ke sini, nanti dia akan membaca dari halaman dari atas sampai akhir gitu. Dan pun sebelah kirinya pun ada juga masih ada muqomatnya, ada wakaf ibtida, murotal 1, murotal 2. Ini murotal 1, murotal 2 itu suaranya berbeda. Misalnya yang satu suara A, yang satu suara B. Jadi kita bisa memilih. Ada bacaan tahqiq, ada tahsin wa tartil, ada suaraku, ada tanya jawab. Dan caranya juga sama tadi seperti depannya Mushaf Maqamat Fakir. Oke, untuk depannya udah kita arahkan dan seperti ini. Amma yatasaalun. Oke, kalau kita mau artinya bahasa Indonesia, kita arahkan ke sini. Terjemah bahasa Indonesia. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Oke, itu bahasa Indonesia. Terjemah bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Terjemah bahasa Inggris. What are they asking one another? Oke, kemudian coba saya ke arah penjelasan ilmu tajwid. Penjelasan ilmu tajwid. Mim bertasydid hukumnya gunnah, yaitu menahan bunyi huruf mim bertasydid seukuran 2 harokat. Oke, itu yang informasi yang dari buku Al-Qur'annya. Jadi memang alhamdulillah saya suka banget, memang persiapan untuk kakaknya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ensiklopedi anak soleh. Jadi ini lagi-lagi memang saya menyukainya gitu, dari ikronya Al-Qur'annya sekarang masuk ke ensiklopedi anak soleh. Jadi daftar isi aja. Ini daftar isinya itu ada akhlak, anak akidah, anak soleh. Bab 2-nya ada akhlak anak soleh, bab 3-nya fikih anak soleh, bab 4-nya kisah 25 nabi dan rasul, bab 5-nya ada hadis, bab 6-nya mari berdoa. Ini Masya Allah bukunya juga membantu saya untuk menjelaskan tentang akhlak anak soleh itu seperti apa, kejujuran, bertanggung jawab, amanah itu seperti apa gitu. Jadi banyak sekali, jadi rukun imannya, rukun Islamnya gitu. Nah, kemudian ini saya memang sudah berikan tanda-tanda seperti ini karena memang saya udah persiapkan. Jadi ketika saya mengajari anak-anak itu udah tinggal langsung dibuka aja yang saya tandain itu. Dan di sini ini yang saya suka juga ada kisah 25 nabi dan rasul gitu. Jadi anak-anak bisa mendengarkan. Saya kasih contoh lagi. Untuk penggunaannya juga sama. Ensiklopedi Anak Soleh. Diarahkan ke covernya dan kemudian
Kisah 25 Nabi Judulnya? dan Rasul. Oke, contohnya misalnya 1. Kisah Nabi Adam alaihi salam. A. Sejarah penciptaan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kisah 25 itu. Nabi dan Rasul. Oke, jadi ketika pointernya kita arahkan ke sini, ke salah satu nabi, dia akan menguraikan informasi kisah tentang nabi tersebut dari awal sampai akhir gitu. Dari awal sampai akhir gitu. Jadi memang ini saya Masya Allah suka sekali juga dengan buku ini gitu. Memang paketnya paket lengkap gitu. Nah ini seperti ini. Kalau yang bab 2 itu pengertian akhlak, nanti sama akan bisa dipandu juga. Akhlak anak soleh. Oke, jadi kita bisa menceritakan ke anak-anak, juga bisa kita dengan membacanya sendiri atau kita perdengarkan ini. 1. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang melekat. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar memudahkan saya mengajari anak-anak di rumah terkait dengan agamanya ya. Gitu. Ini dari ensiklopedia anak solehnya. Kemudian satu lagi, kalau saya bilangnya ini pocketnya gitu, karena ini memang tipis sekali dan saya sangat suka banget. Ini apa ya, bukan ringkasannya itu, jadi kalau kita mau kemana-mana kita bisa teng-teng ini gitu, nggak berat kan bawa ya, seperti yang media yang lainnya. Nah jadi di sini memang ada kumpulan doa-doa ini. Pengantar haji dan umroh juga memang ada di sini. Mudah-mudahan suatu saat bisa pergi haji atau umroh gitu ya. Kita bisa membawa ini juga gitu untuk hafalan-hafalan dan doanya gitu. Kemudian di sini juga ada doa sehari-hari. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Sama untuk penggunaannya. C. Untuk penggunaannya, Zakat itu covernya covernya diarahkan adalah orang Kumpulan doa. Oke. Jadi kalau untuk pocket memang kadang saya sekarang suka kebiasaan pointer ke cover. Sebenarnya kalau untuk pocket itu ke judulnya aja, nanti dia udah mau udah keluar gitu. Nah kumpulan doa, saya pointer ke doa. 7. Doa sebelum tidur. Oke. Bismikallahumma ahya wa amut. Atau Bismikallahumma amutu wa ahya. Oke, itu dari bagian dari kumpulan doa-doanya. Oke, kemudian di bawah sini juga ada volume, mau misalnya besar atau mau kecil. Kalau misalnya kita mau tidur, biasanya menjelang tidur, kalau anak-anak masih on itu saya memang suaranya besar, tapi ketika anak-anak udah mulai tidurnya lelap, suaranya saya kecilkan. Jadi suara lantunan doa dari sini itu kecil, jadi seperti meninak bubukkan anak-anak gitu. Nah ini yang untuk halaman depannya, ini untuk yang belakangnya. Masya Allah gitu, belakangnya ini seperti murotal jadinya. Ini murotal yang diringkes jadinya, bisa dibawa kemana-mana gitu. Murotal ini terdiri dari 114 surat, jadi memang ada nomor-nomornya. Yang area sebelah sini ini ketika kita pointer dia akan membaca satu surat penuh. Kalau yang di sini ayat per ayat, misalnya contohnya ya, kita pointer dulu judulnya. Suaranya kita kecengin lagi ya. Al-Quran Portable. Oke, Al-Quran Portable, misalnya surat yang ini. 114. Surah An-Nas, artinya manusia. Terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Oke,
Jadi ketika kita pointer di sini, dia akan membaca selama sepanjang satu surat penuh gitu lengkap. Nah, ketika kita kearahkan ke number ini, dia akan membaca satu ayat per ayat. Sesuai dengan urutannya. Kalau kita urutkan ke ayat 4, nanti dia akan membaca ayat 4. Kalau kita urutkan ke ayat 2, nanti hafiznya akan membaca ke ayat 2 begitu. Nah, selesai deh penjelasan dari Mushaf Muqamat for Kids ini. Demikian sama satu lagi, nanti ini ada casannya. Jadi kita memang ketika habis kita cas lagi antara 2 sampai 3 jam. Sejauh ini sih setiap kali saya ngecas 2 sampai 3 jam pemakaiannya cukup lumayan lama, bisa berhari-hari. Memang tergantung kita pemakaiannya seberapa banyak, tapi sejauh ini alhamdulillah sih lumayan awet gitu. Demikian disampaikan informasinya, semoga bermanfaat untuk orang tua yang mengajari dan membimbing anak mengaji di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.